Ini gambar Ka'bah. Angka 1 adalah Hajar Aswad. Dalam Sunan Tirmidzi dikatakan nazalal hajarul aswad. Hajar Aswad itu turun minal jannati, dari surga. Wa huwa ashaddu bayadan, dia lebih putih, minal labani, dari susu, lebih putih dari air susu. Fasawwadathu khataya bani Adam, yang membuatnya hitam adalah dosa anak cucu Adam. Hadisnya hadis sahih dalam Sunan At-Tirmidzi. Jadi nanti kalau ada orang yang mengatakan Hajar Aswad itu dari surga putih lalu berubah jadi hitam karena dosa manusia, itu hadis dalam Sunan Tirmidzi, hadis sahih. Itu yang nomor 1. Jadi sebelum kita tawaf, di awal permulaan kita mencium Hajar Aswad. Kalau tidak bisa mencium Hajar Aswad, maka memegang Hajar Aswad. Dipegang Hajar Aswad itu begini. Tangan yang bekas memegang Hajar Aswad itu dicium. Tamassuh namanya. Tamassuh artinya mengusap. Cara yang pertama adalah mencium Hajar Aswad. Atau Hajar Aswadnya disentuh, karena orang ramai tidak bisa mencium, tangan bekas Hajar Aswad itu yang dicium, mengambil barokah. Kata Umar bin Khattab, ya Hajar, wahai batu, innaka la tanfa' wa la tadur, kau tidak bisa mendatangkan manfaat, kau pun tidak bisa menolak mudarat. Laula Muhammadun qabbalaka ma qabbaltuka, kalaulah bukan karena Nabi Muhammad SAW yang menciummu, maka aku pun tidak mau mencium. Jadi kita mencium itu karena mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Hajar Aswad ini pernah dicuri oleh Syiah Qaramitah, lalu kemudian direbut kembali dan dikembalikan di tempat asalnya. Ketika renovasi Ka'bah, Hajar Aswad ini bertengkarlah orang-orang Arab Quraisy, siapa yang paling layak menempelkan, meletakkannya di sudut itu. Lalu kemudian mereka bersepakat, siapa yang besok pagi datang pertama kali, dialah kita minta untuk meletakkan. Akhirnya yang datang pertama kali besok pagi adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi dengan kerendahan hatinya, tidak beliau yang langsung meletakkan, tapi dia ambil kain, lalu semua kepala suku memegang ujung-ujung kain itu. Dengan demikian bersatulah. Jadi kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW supaya pemuka-pemuka Quraisy bersatu, supaya tidak ada konflik. Bagi kita yang tidak bisa mencium Hajar Aswad, yang tidak bisa memegang Hajar Aswad, cukup mengangkat tangan dari jauh ketika di awal tawaf, Bismillahi Allahu Akbar. Nanti begitu masuk putaran kedua begitu lagi, Bismillahi Allahu Akbar. Itu nomor 1. Berikutnya nomor 2. Nomor 2 adalah pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah ini dulu 2, satu yang sebelah sini, satu sebelah sana. Jadi orang masuk, dia bisa keluar. Lalu kemudian dijadikan hanya satu saja. Kata Nabi SAW, kalaulah bukan karena hadithus sinni, baru saja mereka ini masuk Islam. Karena nanti kalau dibuat Nabi 2, mereka komplain, wah ini kok bisa begini, aslinya 2, ditutup, udahlah biarkan satu aja. Hikmahnya orang tidak berebut-rebut. Nah, jadi
pintu Ka'bah satu sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari ini. Berikutnya nomor 3. Turunkan. Nomor 3 itu adalah mizab. Mizab itu pincuran air. Pincuran air yang airnya itu turun di antara letter U Hijr Ismail. Letter U-nya nomor 5, mizabnya itu nomor 3. Mizab talang air, pincuran air yang terbuat dari emas. Jadi kalau terjadi hujan, maka air dari atas Ka'bah itu keluarnya dari satu tidak banjir keliling, dia turun hanya dari nomor 3 itu. Dan kalau terjadi hujan, maka Hijr Ismail ditutup, karena kalau dibuka orang akan rebut-rebutan untuk mengambil air dari mizab. Kenapa air dari mizab itu direbut? Karena bertemu dua keberkahan. Pertama, berkah Baitullah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata. Berkah Baitullah. Yang kedua, anzalna minal sama'i ma'an mubarakah. Air dari langit berkah, Ka'bah berkah. Ketika turun hujan, ketemu air berkah dengan Ka'bah yang berkah, maka ketemu dua keberkahan. Itulah kenapa orang berebut-rebut mau mengambil air dari mizab. Jadi begitu hujan langsung tutup itu Hijr Ismail supaya orang tidak merebut air yang turun dari mizab. Jadi sama-sama nggak dapat. Itu nomor 3. Berikutnya nomor 4. Nomor 4 itu namanya syazuran. Syazuran itu batu marmer yang miring, kemudian di atasnya itu dipasang paku untuk menempelkan kain kiswah supaya tidak terbang di hembus angin. Nah, jadi batu yang miring sekeliling itu disebut dengan syazuran. Nomor 4. Berikutnya nomor 5. Nomor 5, letter U, itu disebut dengan Hijr Ismail. Hijr perlindungan. Ismail, Nabi Ismail alaihissalam. Jadi seandainya, kenapa bangunannya cuma setengah itu tidak utuh sampai ke atas? Karena waktu Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail membangun itu kurang bahannya. Apa hikmah di balik itu? Hikmahnya kita bisa sholat di dalam Ka'bah. Karena seandainya bahannya itu full sampai ke atas tertutup, kita yang bukan raja, bukan sultan nggak bisa masuk Ka'bah. Tapi dengan adanya bangunan yang letter U itu, kita bisa sholat di dalam Hijr Ismail. Orang yang sholat dalam Hijr Ismail sama dengan sholat dalam Ka'bah. Hijr Ismail, di dalamnya itu kita masuk dari pintu kiri maupun pintu kanan, tergantung situasi. Sekarang yang dibuka dari pintu yang sebelah sana, keluar dari alas sini supaya orang tidak tabrakan. Maka masuk kita ke dalam. Kalau kebetulan pagi sholat duha, kalau kebetulan malam sholat tahajud. Hijr Ismail. Berikutnya nomor 6. Nomor 6, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah lebih kurang 2 meter, namanya multazam. Iltazama yaltazimu iltizam, multazim multazam. Multazam artinya mesti. Kenapa disebut dia mesti? Karena orang yang berdoa di situ mesti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala.
Sahabat Nabi yang berdoa di situ, kata mereka, hakadza raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini saya melihat Nabi solat. Begini saya melihat Nabi solat. Begini saya melihat Nabi berdoa. Ditempelkan pipi, kemudian ditempelkan tangan. Nah, ini dinding itu, dinding multazam itu, tempelkan pipi kanan, ditempelkan kanan. Lalu kata sahabat, begini saya melihat Nabi berdoa di sini, di multazam. Orang berebut-rebut antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Berikutnya nomor 7. Nomor 7 itu adalah maqam Ibrahim. Maqam diambil dari kata qama yaqumu. Qama artinya tegak. Maqam tempat tegak. Jadi di dalam sarang itu, nomor 7 itu ada telapak, bekas telapak kaki Nabi Ibrahim, seperti kita menginjak semen yang masih basah. Kita injak semen basah, bekas tapak kaki kita. Nabi Ibrahim tegak di atas batu itu untuk membangun Ka'bah. Lalu kemudian batu itu sebagai tempat penyangga Nabi Ibrahim. Lunak, lembut batu itu dipijak oleh Nabi Ibrahim, tercetak tapak kakinya. Tapi tidak nampak lagi jari-jarinya. Jadi seperti bekas terompah saja kalau kita lihat, karena dibalut dengan emas. Dulu makam Ibrahim ini besar, ada rumahnya seperti musola, sehingga menghalangi orang tawaf. Jadi orang tawaf itu terhalang oleh makam Ibrahim. Maka pemerintah Saudi Arabia mau menempelkan batu makam Ibrahim itu ke dinding Ka'bah. Diambil batunya itu, batu bulat, tempelkan ke dinding Ka'bah. Semua ulama sudah setuju, karena raja yang menyuruh. Kata raja, tempelkan ke dinding Ka'bah. Kemudian berita itu sampai kepada Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama besar Al-Azhar, Syekhul Mufassirin, gurunya para ahli tafsir. Beliau mengajar 15 tahun di Makkah Al-Mukarramah. Ketika mendengar itu, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan menempelkan makam Ibrahim ke dinding Ka'bah itu bertentangan dengan sunnah, tidak boleh dilakukan, tidak boleh dipindah. Maka Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi menyampaikan itu kepada ketua ulama Saudi Arabia. Kata ketua ulama, kami nggak berani, karena ini permintaan raja. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, kalau gitu biar saya yang mempresentasikan makalah ini. Akhirnya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi mempresentasikan makalah tidak boleh menempelkan makam Ibrahim ke dinding Ka'bah. Akhirnya raja setuju dengan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Semua kaget. Kalau gitu tidak perlu kita tempelkan, tapi rumahnya saja diperkecil. Nah, jadi jangan terlalu besar sehingga menghalangi orang tawaf. Jadi rumahnya diperkecil, itulah dia jadi rumah nomor 7 itu. Kecil saja. Nah, setelah disetujui raja, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tersenyum kepada Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Maka beliau tulis satu buku, judulnya Huna Ra'aitu Sayyidana Ibrahim. Di sini saya melihat Nabi Ibrahim. Ditulis oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Huna Ra'aitu Sayyidana Ibrahim. Di sini saya melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat solat. Maka selesai tawaf, kita solat di belakang makam Ibrahim. Karena padat, kita jauh agak ke belakang, setentang dengan makam Ibrahim. Itu nomor 7.
Berikutnya nomor 8. Nomor 8 itu pojok tiang, bahasa Arabnya rukun. Ruknun artinya tiang. Jadi di Ka'bah ini ada 4 rukun, 4 tiang. Ruknun nomor 8, tiang Hajar Aswad. Kenapa disebut tiang Hajar Aswad? Karena kebetulan dia di tiang itu ada Hajar Aswad, maka disebut dengan rukun Hajar Aswad. Nomor 8. Berikutnya nomor 9 disebut dengan rukun Yamani, ruknul Yamani, tiang Yaman. Kenapa disebut dengan tiang Yaman? Karena nomor 9 itu arah ke negeri Yaman. Nabi pernah mendoakan Yaman, Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami pada Yaman kami. Allahumma barik lana fi Yamanina, berikanlah berkah. Kata Nabi, al-hikmatu Yaman, hikmah itu terletak di negeri Yaman. Di antara sahabat Nabi yang berasal dari Yaman, Abu Musa al-Ash'ari. Di antara sahabat Nabi yang berasal dari Yaman yang meriwayatkan hadis paling banyak, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi memuji Yaman. Dan kenapa kita ini bermazhab Syafi'i? Salah satu sebabnya karena ulama yang datang kemari berasal dari Yaman. Al-Haddad, As-Saqaf, Al-Jifri, bin Syihab Abi Bakar, itu adalah dari Yaman, dari negeri Yaman. Nomor 10 itu namanya rukun Syami. Syam, rukun Syami, Syam diambil dari kata Syam, negeri Syam, karena nomor 10 itu mengarah ke negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang jadi 4 negara: Suriah, Palestina, Yordania, Lebanon. Suriah, Palestina, Yordania, Lebanon. Maka disebut dengan rukun Syami, negeri Syam, karena dia mengarah, tiang yang arah negeri Syam. Nomor 11 itu adalah rukun tiang yang mengarah ke negeri Irak, maka disebut dengan ruknul Iraqi, rukun tiang yang mengarah ke negeri Irak. Jadi ada Syam, ada Yaman, ada Hajar Aswad, ada Irak, 4 tiang. Iraqi yang mengarah ke negeri Irak, Baghdad. Nomor 12 namanya kiswah. Kiswah artinya pakaian. Kenapa disebut pakaian? Karena dia pakaian Ka'bah, kain yang menutup Ka'bah. Ada raja dari suku Himyar, dia bernazar, nanti kalau saya menang perang, maka saya akan buatkan kelambu Ka'bah yang terbuat dari sutra. Dulu kiswah sutra penutup kain Ka'bah ini dibuat di Kairo di Mesir pada zaman Presiden Gamal Abdul Nasir. Lalu kemudian setelah Saudi Arabia ini kaya, ketemu minyak, akhirnya mereka buat pabrik kiswah sendiri. Jadi yang hitam itu adalah sutra, kemudian yang kaligrafinya itu benang-benang emas, lalu kemudian diganti setahun sekali ketika jamaah haji sedang berada di padang Arafah Mina. Pada saat sepi, sunyi, tidak ada orang, disitulah di pergantian kain Ka'bah setahun sekali. Kemudian kain Ka'bah ini digunting, dipotong-potong, dibagi-bagikan kepada raja-raja, presiden-presiden. Semakin besar jabatannya, semakin besar dapat potongannya. Lalu kemudian yang kecil-kecil itulah dapat dari per orang. Orang biasanya menyimpan itu di bingkai untuk barokah. Itu nomor 12. Berikutnya nomor 13. Nomor 13 ini adalah
keramik yang dibuat warna coklat untuk start tawaf. Dulu zaman saya awal-awal ke Saudi Arabia masih ada keramik warna coklat itu. Sekarang dibuang. Jadi keramiknya dibuat putih semua. Karena keramik warna coklat itu semua orang berebut untuk mengejar keramik warna coklat untuk angkat tangan di situ. Sehingga membuat macet, jam, padat berdesak-desakan. Akhirnya dibuang keramik warna coklat itu, dibuat putih semua. Jadi orang kalau mau mengangkat tangan, dia tidak lagi lihat ke bawah, lihat ke atas, nampak lampu hijau, berarti itu setentang dengan Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu di 13. 14 itu mataf. Mataf adalah tempat orang melaksanakan tawaf. Tawafa yatufu tawafan. Mataf, tempat orang melaksanakan tawaf. Lantai melaksanakan tawaf. Kenapa lantainya itu tidak panas? Walaupun sedang panas terik, kaki kita tetap bisa menginjak. Awalnya dulu pasir, kemudian ditutup dengan keramik, kemudian di bawahnya itu dipasang alat supaya tidak panas. Lalu kemudian keramiknya itu batu marmer yang asli, bukan yang masak. Jadi marmer kita ini adalah yang dimasak pabrik, sedangkan itu batu gunung asli yang dipotong. Batu gunung asli potong disebut dengan marmer karena dia berasal dari Marmara. Marmer itu Marmara dari Turki. Dulu dari sanalah sumber ada selat Marmara di Turki, dari situlah marmer. Nah, itulah maka sejuk dia walaupun saat musim panas dan panas terik. Ini Ka'bah. Kemudian surat Ali Imran ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya awal bangunan yang dibangun di Bakkah. Bakkah maksudnya di Makkah. Bangunan pertama di atas di dunia ini inilah Ka'bah. Setelah itu baru Masjid Al-Aqsa Palestina. Begitu kata Nabi SAW. Berikutnya tulisan tadi. Ja'a fi Umdatil Qari, di dalam kitab Umdatul Qari Syarhi Sahihil Bukhari, penjelasan terhadap Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau kita baca Sahih Bukhari, ada syarahnya. Syarah itu tafsirnya, penjelasannya. Kalau ayat Al-Quran, penjelasan ayat Al-Quran itu namanya tafsir. Tapi kalau penjelasan hadis namanya syarah. Kalau kita baca Sahih Bukhari, ada syarahnya namanya Umdatul Qari, ada syarahnya namanya Fathul Bari. Ada yang ditulis oleh Imam Al-Qastullani, ada yang ditulis oleh Imam Badruddin Al-Aini, ada yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, ini ditulis oleh Imam Badruddin Al-Aini, namanya Umdatul Qari Syarhi Sahihil Bukhari li Badruddin Al-Aini. Apa kata beliau? Wakhtalafu, ulama ikhtilaf berbeda pendapat fi awwali, tentang awal man banal Ka'bata, siapa yang pertama kali membangun Ka'bah. Faqila, ada yang mengatakan, ada yang berpendapat, awwalu man banaha, orang pertama yang membangunnya al-malaikatu, malaikat yang pertama membangun. Untuk apa mereka bangun? Liyatufu biha, mereka membangun Ka'bah untuk supaya mereka bisa tawaf sekelilingnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa mereka bangun itu untuk tawaf? Khaufan, karena mereka takut minallah, takut kepada Allah. Hina qalu, ketika mereka berkata, kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin menciptakan manusia di bumi sebagai khalifah. Lalu kata malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfikud dima. Ataj'alu fiha, untuk apa kau buat di bumi itu, man yufsidu fiha, makhluk yang akan membuat kerusakan,
wa yasfikud dima, mereka akan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami bertasbih memujimu dan kami mensucikanmu. Lalu kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Takut mereka kepada Allah. Lalu mereka membangun Ka'bah supaya mereka bisa tawaf, dan mereka bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu pendapat yang pertama. Wa qila, pendapat berikutnya, awwalu man, orang pertama banaha, yang membangun Ka'bah, Adamu alaihi salatu wassalam. Yang pertama membangunnya adalah Nabi Adam alaihi salam. Zakarahu Ibnu Ishaq. Ini pendapat Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq berpendapat begini. Ibnu Ishaq adalah ulama yang menulis sirah. Sirah Nabi yang paling tua namanya Sirah Ibnu Ishaq. Kemudian disusul oleh namanya Sirah Ibnu Hisham. Wa qila, pendapat yang ketiga, awwalu man banaha, orang yang pertama membangunnya adalah Syith, Nabi Syith alaihi salatu wassalam. Nabi Syith alaihi salam. Titik, habis. Itu penjelasan Imam Badruddin Al-Aini. Jadi tidak ada ayat Al-Quran yang menyebut siapa, hadis Nabi pun tak ada. Ini riwayat dari para ulama tentang siapa yang membangun Ka'bah. Adapun fungsi Ka'bah itu adalah, balik ke gambar, fungsinya adalah fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu menghadap kepada Ka'bah, Masjidil Haram, masjid yang mengelilingi Ka'bah. Jadi dari manapun kita datang, kita sholatnya menghadap ke arah Masjidil Haram, Ka'bah. Fawalli wajhaka syatra, searah. Kenapa disebut searah? Karena kita dari Indonesia ini tidak mungkin bisa tepat betul ke Ka'bah, itu tak bisa. Yang penting searah Ka'bah. Jadi kalau kita tidak kena ke Ka'bah, selama kena Masjidil Haram, selama kena tanah haram sudah sah. Jadi kalau kami sholat dari Pekanbaru mengarah ke Ka'bah, kena saja tanah haram cukup. Tanah haram itu berapa meter? Ka'bah di tengah, Hudaybiyah 20 km, Arafah 22 tambah 20 sama dengan 42 km. Jadi 42 km panjang. Jadi kalau kita sholat kena ujungnya sudah sah. Nah ini jangan ragu. Wah, ini kan harus menempatkan ke Ka'bah sulit. Kena saja tanah haram itu, nah, itu sudah sah menurut para ulama.